haven't been this good in years. They replaced it. Di episode sebelumnya, Michael dan tim terjebak di ruang perawatan. Rencana nggak berjalan sesuai perkiraan karena petugas telah mengganti pipa rusak tempat mereka seharusnya keluar. Ketegangan meningkat karena T-Bag merasa dikhianati. Tapi yang lebih penting, Lincoln akan segera dikembalikan ke ruang isolasi. Dengan kata lain, Lincoln udah nggak ada harapan lagi. I'm gonna put in your neck, you won't get us out of here. Bringing down a pack, T-Bag. Shut your mouth. Mendengar kedatangan tim PI, Lincoln mencoba menghancurkan pipa dari atas. Namun, Sarah segera datang di momen itu. Suara hentakan besi juga memancing kedatangan sipir, yang pada akhirnya membekukan pergerakan Lincoln. Can't have him walking around, Doc. You know that. Sialnya, petugas patroli juga mendengar aktivitas di ruang maintenance. Tim PI terjebak di sini. Kini, menyerang menjadi satu-satunya pilihan bertahan. Dan yang terjadi... Hey Keith, come check this out. Keith? Give me the rope. Ya, tim PI memanfaatkan kebingungan sipir untuk bergerak cepat meninggalkan tempat itu. We gotta go, Michael. Done, let's go. Did it break off or did someone break it? I don't know. Hey. Berpindah ke Bellick. Beberapa langkah sebelum meninggalkan Fox River, fokusnya teralihkan pada gudang fasilitas. Pekerjaan PI yang gak kunjung usai memancing kecurigaan. Ini buruk, karena Michael dan tim masih berada di dalam pipa di momen ini. Merasa ada sesuatu yang janggal, Bellick bergerak sendiri menuju gudang itu. Ya, Bellick membuka paksa pintu itu. Gak ada yang aneh, tapi Bellick bisa merasakan kalau ruangan itu menyembunyikan sesuatu. Tanpa alasan, Bellick gak bisa berbuat banyak. Tapi satu langkah sebelum pergi, dia segera menyadari seseorang telah menghilang. You seem to be one light. Right here, boss. I should be halfway to seeing my family right now. Kini semua yang tersisa hanyalah kefrustasian. Keheningan bahkan terdengar seperti makian putus asa. Scene pun berpindah pada keesokan paginya. Wartawan memenuhi Fox River dan meminta pendapat Pop atas eksekusi Lincoln yang akan dilakukan dalam 24 jam. Meski harus menjalani semua prosedur, Pop mengaku nggak pernah menyukai melakukan hukuman eksekusi ini. Okay, thank you very much, Warden. Only the 13th person to be executed. Artinya, Michael hanya punya 24 jam untuk menyelamatkan Lincoln. Bahkan kurang. Bagi Michael, hanya ada satu orang yang dapat menyelamatkannya di saat ini. Dan orang itu adalah... Ya, pagi itu adalah jadwal kontrol diabetesnya. Dan kedatangan Michael ke rumah sakit kebetulan sama dengan jadwal Lincoln. Michael meminta bantuan Sarah untuk mempertemukan mereka. Tapi itu jelas menyalahi prosedur. I'm sorry, I'm told that... Michael bahkan memohon di sini untuk Sarah meminta bantuan pada sang ayah. Di momen ini, Michael terlihat demanding banget teman-teman. Dan tentu, ini membuat Sarah merasa bersalah karena dia nggak bisa berbuat banyak. I'm the last person in the world that my father listens to. I'm sorry. Kita berpindah ke dunia luar. Veronica dan Nick menemui seorang petugas pengadilan untuk mengajukan mosi penundaan eksekusi Lincoln. Dari yang mereka temukan, seseorang telah memalsukan kematian statement. Lincoln sengaja dijebak dari awal. Bahkan Veronica menyaksikan sendiri mereka membunuh informannya. I'll give you 15 minutes this afternoon. That's it. Thank you. Dan scene pun kembali ke Fox River. Setelah kegagalan rencana ini, Michael masih memiliki teman loyal yang mendukungnya. Sebut aja Sucre.
Dia bahkan pasang badan saat T-Bag berusaha memojokkan Michael. Begitupun DB Cooper, dia turut bersedih atas apa yang akan menimpa Lincoln. Tapi satu hal, Lincoln setidaknya nggak perlu menunggu lagi. Dari pengalaman yang dilihat oleh DB, yang paling menyakitkan dari terpidana mati adalah menunggu hari itu. Seperti seorang napi 10 tahun lalu, kursi listrik nggak cukup kuat untuk membunuhnya. Sehingga pria itu harus menunggu 3 minggu untuk mengulang kembali semua prosedurnya. Disinilah Michael melihat sebuah celah. I'm going in. I'll hang a sheet. Di siang itu juga Michael segera bergerak. Yang kita lihat di sini seekor tikus akan menjadi kambing hitam. Sedangkan di ruang isolasi Lincoln ditemui oleh dokter. Ya, cap cip cup dan basa-basi terucap. Tapi satu kalimat yang bukan basa-basi teman-teman. Lincoln meminta pada Sarah untuk Can I ask a favor? Yeah, what? When I'm gone, can you look out for my brother? Dan scene pun berpindah ke ruangan Bellick. Ternyata di balik layar, Twinner telah menjadi mata-mata untuk Bellick. Di sini kita menyadari bahwa Bellick nggak main-main dalam mengulik Michael. Tapi obrolan nggak berjalan baik di siang itu. Twinner dianggap nggak mendapatkan informasi berarti yang dibutuhkan oleh Bellick. In the yard today. He said if something goes wrong with the chair. Tapi satu hal, Twinner mengaku mendengar sedikit obrolan tentang kursi listrik yang dibicarakan oleh Michael dan DB Cooper. Saat itu juga, Bellick segera mendatangi ruang eksekusi. Berdasarkan informasi dari teknisi, semua elektrikal bekerja sesuai SOP. Tapi Bellick memaksa untuk mengujinya. It ain't working. Sesuai prediksinya, listrik nggak mengaliri kursi itu. Saat diselidiki, disinilah Bellick menemukan 1,000 volts running through that thing. Oh, God. Nggak lama setelah itu, persiapan prosedur eksekusi Lincoln telah mulai dilakukan. Sedangkan di luar sana, Veronica berhasil mendapat jadwal pengadilan. Pembelaannya sederhana, Lincoln telah dijebak sejak awal. Fakta ini didukung mulai dari penghancuran barang bukti, rekayasa kamera keamanan, hingga upaya pembunuhan. Bahkan, Veronica bersaksi bagaimana Paul Kellerman membunuh saksi kunci. It states that at no time has there ever been an agent of that organization by the name of Paul Kellerman or Daniel Hale. Judge Kessler. Tapi pengacara wakil presiden nggak tinggal diam. Pertama, Paul dan Daniel nggak terdaftar sebagai pas pampres seperti yang dituduhkan. Kedua, Veronica nggak memiliki bukti kuat untuk mendukung statementnya. Alhasil, ini membuat hakim menunda putusan hingga beberapa jam ke depan. And I'll have a decision within a few hours. These little bastards are the bane of my existence, I swear to God. Kembali ke Fox River. Menurut teknisi, korsleting yang disebabkan oleh tikus sangat umum terjadi. Bagaimanapun, Bellick lebih percaya pada instingnya. Oleh karena itu, dia ingin screen-nya itu diperbaiki saat itu juga. Ini melanggar hukum, karena prosedurnya harus mendapatkan persetujuan pengadilan terlebih dahulu. Tapi Bellick sangat memaksa di sini. Setelah dari ruangan itu, Bellick langsung mendatangi Michael. Dia memberitahu bahwa Lincoln telah dipindahkan. Tapi tujuan sebenarnya adalah untuk melihat reaksi kegagalan Michael. Ya, Michael segera menyadari bahwa seseorang telah memperbaiki kerusakan yang dia buat. Disinilah momen terakhir kalinya Michael akan berbicara dengan Lincoln. Momen ini emosional banget rasanya. Michael masih mengupayakan segalanya, tapi tidak Lincoln. Yang dia inginkan adalah bertukar cerita, tertawa, tersenyum tanpa ada harapan lain lagi. Stop, Michael, please. Let's just share memories, swap stories. I can't take it anymore. Scene pun berpindah ke Veronica. Dalam hitungan jam, Lincoln akan dieksekusi. Ini membuat LJ frustasi. Ini bertepatan dengan keluarnya putusan pengadilan. Dan keputusannya, ajuan mereka ditolak. Bertepatan dengan momen ini, seseorang datang. Dan orang itu adalah... You're the attorneys for Lincoln Burrows? Kembali ke Lincoln. Dan benar aja nggak ada obrolan berat lagi di sini. Mereka bermain berbagi cerita. Veronica datang di momen ini. Dia menceritakan tentang kedatangan Sarah.
dan Sarah mengaku akan berbicara pada ayahnya. Bagaimanapun, tetap Lincoln udah nggak lagi menginginkan harapan baru. LJ, it's your dad. Melalui ponsel Veronica, Lincoln terhubung dengan LJ. Meski nggak terucap kalimat selamat tinggal dan semacamnya, tapi suasana sangat emosional di sini. I had a dream last night. You and me were working on a house, pounding nails. It was so clear. The whole dream. Di waktu bersamaan, Sarah akhirnya menemui ayahnya. Sebagai gubernur, sang ayah punya kuasa untuk ini. Tapi ya tetap aja, ayahnya pesimis. Meski setelah Sarah memberikan bukti yang bahkan baru dia dengar. This man, the least you could do is review his case. Setelah panggilan telepon itu, emosi Lincoln meledak. Bagaimanapun jauh di dalam hatinya, Lincoln gak bisa terima semua ini. Namanya akan terukir sebagai pidana mati dari kesalahan yang tidak dia lakukan. Berselang beberapa saat, Pope datang. Dia datang dengan informasi bahwa... It's time. Ya, tampaknya memang udah gak ada harapan lagi. Tapi di perjalanan menuju ruang eksekusi, Pop dikagetkan oleh sebuah panggilan langsung dari gubernur. Dari wajahnya, Pop tampak kaget. Karena informasi yang dia terima adalah... He's not granting clemency. Ya, itu bukanlah kabar baik sesuai ekspektasi kita. Sarah nggak berhasil membujuk ayahnya. Karena di belakang gubernur itu, ada sosok wakil presiden yang memegang kendali. Untuk terakhir kalinya, Veronica memeluk Lincoln dan mengungkapkan perasaannya. Michael nggak bisa berbuat banyak di sini. Hopeless adalah gambaran yang tepat untuk momen ini. I didn't kill that man, Michael. Swear to me. What if something happens to you? You just have a little faith. You gotta have faith, LJ. You came in here, man. Give me the strength to walk out of here, man. Inilah saatnya. 3 menit sebelum listrik sebesar puluhan ribu volt menyetrum tubuh Lincoln. Lincoln diikat. Kepalanya dipasang sponge. Sedangkan Michael dan Veronica hanya bisa tertegun menyaksikan dari balik jendela kaca. Namun seorang lelaki tua mengalihkan perhatian Lincoln. Dan dia terus mengatakan dialah orangnya. Namun, Michael nggak bisa mengerti permintaan ini. Kini, wajahnya telah ditutup dan Pope pun segera menginstruksikan eksekusi. Ya, eksekusi Lincoln ini bertepatan dengan turunnya salju di Fox River. Disinilah Pope kembali mendatangi Michael. Dia mengungkapkan rasa menyesalnya karena Lincoln berada di sana. Lincoln masih hidup, teman-teman. Pop mengaku mendapat panggilan telepon dari hakim pada detik terakhir eksekusi Lincoln. Hakim itu menunda eksekusinya atas bukti baru yang diajukan. Ini tentu membingungkan bagi Michael dan Veronica. Dan satu hal yang Michael harus ketahui, Lincoln melihat seorang tamu tak terduga hadir di ruang saksi. Dan orang itu adalah... That's not possible, Lincoln. Ya, lelaki tua itu adalah ayah kandung mereka. Ini mustahil, karena ayah mereka telah menghilang sejak 30 tahun lalu. Namun jika dugaan Lincoln benar, apa maksud dari kehadirannya? Kegagalan eksekusi ini membuat wakil presiden sangat-sangat marah. Kellerman menolak disalahkan atas hal ini, karena bisa aja orang di balik semua ini berasal dari internal the company. Berdasarkan informasi hakim, dia mendapat hasil otopsi Terence Steadman 1 jam sebelum eksekusi Lincoln. Dari hasil otopsi ini, Steadman nggak pernah tercatat meninggal dunia. Masalahnya, surat ini dikirim oleh orang tak dikenal. Sehingga hakim memerlukan waktu setidaknya 2 minggu untuk menyelidiki informasi ini. No, if that body in the ground is really Terence Steadman. So that's not Steadman that was buried. We don't know. Kabar baik ini segera diberitahu pada Michael.
Tapi Michael nggak ingin diam dan bertaruh pada sistem. Artinya, aktivitas akan kembali dimulai. Untuk kali ini, Michael nggak ingin ada error. Dia menyiapkan rute pelarian cadangan. Hanya aja, rencana kedua ini resikonya jauh lebih tinggi. But it's suicide. Rencana pun segera didiskusikan. Ruangan maintenance nggak lagi bisa digunakan karena mustahil mereka dapat menembus pipa 12 inci. Maka dari itu, mereka harus masuk melalui ruangan bangsal kejiwaan. Sederhananya, setengah jalan mereka akan melalui pipa dan setengahnya lagi akan terekspos lewat atas. Sialnya, lewat atas yang Michael maksud bukan hanya dalam ruangan, tapi melalui drainase lapangan yang berada di tengah-tengah tower penjaga. Ini gila. Your plan sucks, Snowflake. I gotta go back into the walls tonight. Why? Sesampainya di sel, Michael segera merencanakan trip menuju ruang bangsal kejiwaan. Dia perlu mempelajarinya sebelum mereka melaluinya. Ini sangat beresiko. Sebagai rekan, Sucre punya ide agar perjalanan Michael lebih mudah. Kebetulan, seorang napi petugas laundry bernama Mance adalah sepupu jauhnya, sekaligus sepupu yang paling membencinya. Permintaan Sucre nggak main-main, karena Sucre ingin saudaranya menyeludupkan seragam sipir. Meski sulit, tapi Sucre tampaknya berhasil di sini. By Judge Kessler's decision to allow the Di waktu bersamaan, ungkapan kekecewaan Reynolds terhadap putusan hakim ditayangkan di televisi. Menurutnya, menggali makam saudaranya demi menyelamatkan seorang pembunuh adalah sebuah penghinaan. Di siang yang sama, Lincoln memimpikan sebuah momen saat sang ayah mengajaknya menonton pertandingan baseball. Kita belum dikasih tahu apa maknanya, tapi semua terasa sangat jelas di sini. Where's it? Oh, he's cool. Hey, can I need this back by morning? Now you owe me. Berselang beberapa jam, penggalian kembali dimulai. Tapi ini bukan awal yang baik, karena Bellick tiba-tiba datang membawa banyak kecurigaan. Lebih buruknya, Synod gak sengaja mencongkel tembok yang keropos akibat penggalian mereka. Synod berusaha keras menutupi semen yang berceceran itu. Tapi orang ini bukan artis yang handal. Bellick mencurigainya. Get to work. Man said get to work. You want to clean toilets? Be my guest. I like it. Yah, siapa sangka D.B. Cooper lah yang menutupi kecacatan sandiwara itu. Saat setelah kepergian Bellick, seorang sipir tiba-tiba mengarah ke gudang fasilitas. Keperluannya hanya iseng bertanya seputar baseball. Secara insting, T-Bag berusaha membunuh obrolan agar sipir itu segera pergi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. And maybe someone in the brain trust knows. Ohio State. That's right. Yes, disinilah untuk pertama kalinya T-Bag terasa berguna. Kita kembali ke Lincoln. Setelah regular check up, Lincoln menanyakan tentang penglihatannya. Dia benar-benar penasaran, apa betul kehadiran sang ayah hanyalah halusinasinya. Mengingat trauma yang dialami Lincoln, Sarah dapat membenarkan halusinasinya. Yeah, Lincoln, you've heard of post-traumatic stress disorder, right? Who was it you thought you saw? Keep your eye on him. Watch him closely. That's why he's your old man's favorite player. Work ethic. Dan sampailah pada malam harinya. Michael akan segera memulai perjalanannya menuju bangsal kejiwaan. Ini yang tersulit, karena banyak pipa usang yang saling terhubung di bawah sana. Jika salah belok, Michael dipastikan gak akan kembali tepat waktu. But you won't make the wrong turn, right? Dan perjalanan pun dimulai. Titik pertama adalah drainase lapangan. Tapi sebelumnya, Michael terlebih dahulu mengenakan oleh-oleh dari Sucre, sebuah seragam sipir. Hanya butuh beberapa detik, keberadaan Michael segera diketahui oleh penjaga tower. Michael tentu telah mempelajari cara menghandle situasi ini. Dengan seragam sipir, dia kini dapat dengan mudah berjalan menuju ke ruangan bangsal kejiwaan. Melihat kehadiran Michael, penjaga shock sekaligus kagum. Karena ternyata sipir sangat enggan memasuki ruangan itu. Ya wajar aja, udahlah isinya kriminal, sakit mental pula.
Sementara itu di sel, sipir telah mulai melakukan penghitungan. Menunggu tanpa kepastian semacam ini adalah situasi yang paling dibenci oleh Sucre. Di waktu bersamaan, Michael berhasil menemukan ruang maintenance. Tak seperti ruangan di sayap A, tempat ini sangat kumuh dan gak terawat. Kini saatnya kembali. Namun... Hey, Blue. What you doing down there? Yeah, you said... Ya, penjaga memergoki Michael berada di tempat yang gak seharusnya. Curiga ataupun tidak, itu gak penting lagi. Yang terpenting kali ini, Michael harus segera kembali sebelum penjaga sampai ke selnya. Di malam yang sama, hasil otopsi mayat Statement keluar. Dari hasilnya, mayat itu memiliki DNA yang sama dengan Statement. Tentu, Veronica dan Nick gak percaya pada hasil ini. I hope you're proud of this. Kembali ke Michael. Kamuflase dari seragam itu terbukti berhasil. Masalahnya sekarang, penjaga telah hampir sampai di selnya. Dan yang lebih buruk, seorang sipir patroli datang saat Michael tengah melintas di ruang pemanas itu. Dan yang terjadi... Yes, Michael mengorbankan dirinya terbakar. Sedangkan di sel, sipir datang. Seperti keajaiban, sipir itu nggak mencurigai mereka. Kedatangan Michael membuat Sucre shock. Dan baju itu telah melekat ke dalam daging Michael. Tapi nggak ada pilihan lain. Michael memaksa Sucre untuk menarik seragam itu. Begitu sadarkan diri, Michael telah berada di rumah sakit. Sedangkan Sucre habis diinterogasi di ruangan Pop. Bellick terus memaksa Sucre untuk mengakui perbuatannya. Ini pilihan yang sulit. Karena jika dia menolak sebagai pelaku penyerangan, Michael akan dicurigai. I told you I didn't burn him. I found him like that. You found him like that. My ass. Masalah ini nggak selesai begitu aja. Karena Michael terbakar bersama seragam seorang sipir. Kali ini nggak heran kenapa sepupunya sangat membenci Sucre. Mendapat makian dan hukuman itu udah pasti. Tapi ini bisa menjadi masalah yang lebih besar. Karena tanpa pengetahuan Michael, Sarah menemukan potongan kain yang dimana bukan berasal dari seragam tahanan. This is the security camera footage of the courthouse. Di luar sana, orang-orang The Company terus menelusuri sosok misterius yang berjasa menyelamatkan Lincoln. Frame per frame diteliti dengan sangat mendetail. Dan entah apa yang terjadi, wajah pria itu membuat mereka shock. Son of a bitch. What? I know that guy. Sesampainya di sel, Michael segera membuka seluruh perbannya. Bukan luka bakar yang membuatnya terengah, tapi luka itu membuat sebagian tatonya menghilang. Yang dimana tato itu adalah denah pipa di bawah ruang bangsal kejiwaan. I'm out of here. Tough night. Episode 16 ini spesial. Kita dibawa flashback 1 tahun sebelumnya. Disinilah kita bisa melihat kehidupan sebelum Fox River. Secara visual, kita bisa melihat betapa klasi dan elegannya Michael. Sebaliknya Lincoln terlihat urakan dan bermasalah. Intinya, mereka nggak terlihat akrab, terutama Michael. What you doing here, Crab? Long time no see, Mr. Link. I'm gonna get your 90 grand, right? Oh, relax, man. That did our... Begitu masuk ke apartemennya, Link disambut oleh Crab Simon. Ini adalah momen di mana Lincoln terjerat hutang, teman-teman. Tapi orang-orang ini nggak datang untuk menagih, karena hutangnya telah dilunasi oleh seseorang. Tapi dengan syarat, Lincoln diminta untuk membunuh seseorang. Think of this as a $90,000 bullet. Di hari yang sama, Michael nggak sengaja bertemu Veronica di sebuah bar. Sedikit obrolan tentang Lincoln terjadi. Ternyata, dari setahun lalu, memang Veronica udah nggak ada komunikasi lagi dengan Lincoln. Obrolan panjang pun membawa mereka pulang ke apartemen Michael. Alkohol membawa mereka ke dalam suasana yang seharusnya nggak terjadi. Untungnya nggak terjadi. You gonna answer it? I
I need your help, bro. I'm in something real bad. I can't get out of it. Anyway, it's real important, bro. You gotta call me. Dalam pesan suara itu, Lincoln memohon bantuannya. Dia mengaku sangat terkuras dan gak bisa berpikir jernih. Sialnya, Michael dengan sengaja mengabaikan pesan suara itu. Pikiran yang buntu akhirnya membawa Lincoln ke dalam jebakan ini. Kita seperti dibawa masuk ke dalam ingatan Lincoln. Sangat jelas terlihat bahwa korbannya telah mati sebelum kedatangannya. Dan ternyata masterpiece di balik skenario ini adalah Daniel dan Kellerman. Lincoln yang panik segera berlari meninggalkan gedung. Dan siapa sangka dia nggak sengaja menyenggol Sucre di momen itu. Ini adalah momen di mana Sucre masih akrab dengan sepupunya Hector dan Manche. Mary Cruz masihlah cinta pandangan pertama baginya. Hey, they're waiting for you in 4B. Pull his film. Yang mengagetkan adalah Dr. Sarah Tancredi. Siapa yang menyangka kalau 1 tahun lalu dia adalah seorang pecandu. Disiplin, moral, dan konsistensi menjadi alasan kuat baginya untuk dapat keluar dari kehidupan lamanya. Itulah sosok Sarah yang kita kenal saat ini. Dan scene pun dibawa jauh ke belahan dunia berbeda. Quiet Al-Jabar. Di sini kita melihat Synod yang masih bertugas di medan perang. Dia memang bermain kotor dalam karirnya, menyelundupkan minuman keras untuk para kapten. Dengan kesepakatan, penugasan dijauhkan dari garis depan. Kembali ke Amerika. Di sini kita melihat kantor konstruksi super megah. Dan dari sinilah Michael berasal. Veronica datang membawa kabar tentang penangkapan Lincoln. I didn't do it. You knew him. What the hell, Mikey? You sound like one of the damn detectives. I heard you owe someone 90 grand. Michael di sini cara bicaranya benar-benar menghakimi. Dia seperti udah muak. Michael meminta Lincoln untuk gak menyalahkan kematian sang ibu atas kekacauan yang dia sebabkan. Mereka sama-sama berasal dari sana, sama-sama menderita, sama-sama mendapat warisan. Bedanya, Michael memanfaatkan uang itu untuk ilmu. I was into someone for 90 grand. What do you need that kind of money for? Drugs? All right, you know what? I promised I wouldn't say anything, but Disinilah Veronica merasa bahwa Michael udah gak objektif. Dan satu hal yang Michael harus ketahui, hutang 90.000 US dollar itu dilakukan Lincoln untuk Michael. Warisan asuransi jiwa yang selalu dibicarakan itu gak pernah ada. Semua uang itu berasal dari Lincoln. Lincoln merasa Michael berhak mendapatkan pendidikannya. Why didn't you tell me about the money? Di siang itu juga, Michael segera menemui Lincoln. Gak ada lagi kesombongan. Kali ini semua internet hanyalah rasa bersalah. Andai dia gak mengabaikan panggilan Lincoln di malam itu, semua akan berbeda. Hebatnya, Lincoln gak ingin Michael merasa bersalah. Yang dia ingin, Michael melupakan semua ini dan melanjutkan hidupnya. Here's the part I don't understand. Disinilah percikan dimulai. Michael ingin tahu detail. Gimana bisa rekaman CCTV dibuat seakan Lincoln yang melakukannya. Perfect. Kita kembali ke Sucre. Sejak bertemu gadis itu, Sucre nggak pernah berhenti membicarakannya. Dan sejak dari momen itu juga, Hector udah kelihatan keki. Mana mungkin Sucre punya uang apalagi untuk mengajak kencan seorang gadis kota. Tapi Sucre mengusahakannya. Dia merampok sebuah supermarket untuk mendapatkan uang itu. Actually, this is all I need. I appreciate your business, man. Kita kembali ke Quiet. Menjadi tangan kanan atasan membuat Synod memiliki banyak privilege. Tapi, akses ini membuatnya melihat sesuatu yang gak pantas. Satuannya menyiksa para tahanan. Selain melanggar hukum, ini adalah konflik moral baginya. Di hari berikutnya, kita melihat Sarah dan mantan kekasih yang tengah menikmati winter di pagi itu. Di momen ini, dia masihlah seorang pecandu. Sebelum akhirnya, Sarah melihat seorang anak tertabrak mobil. Sebagai dokter, Sarah seharusnya dapat membantu. Dan dia sangat ingin membantu. Namun, dia tengah berada dalam pengaruh narkoba saat itu. Situasi inilah yang menjadi turning point perubahan Sarah. Well, do something! Gak lama setelah itu, Synod dipanggil menghadap. Ternyata, dia melaporkan penyiksaan yang dia lihat. Synod ini aslinya orang baik, teman-teman. Tapi keberaniannya ini nggak disukai oleh komandan. Sebelum membahayakan posisinya, komandan memecat Synod secara sepihak. Synod ditumbalkan dengan alasan penyeludupan minuman ilegal. When you asked me to get that stuff, man. I kept it to myself. You can't do this. You cannot do this. We find the defendant guilty.
I'm so sorry, Link. Don't be. It's not your fault. Begitu kembali ke Amerika, Synod menyembunyikan status pemecatannya. Dia nggak ingin mengecewakan keluarganya, tapi mencari pekerjaan di luar militeri nggaklah mudah. Synod memiliki kemampuan dalam menyelundupkan barang, dan itulah pekerjaan yang tersisa untuknya. It might be illegal, but it's also rent. Di ruang kunjungan, Michael melanjutkan investigasinya. Beberapa kejanggalan telah tercium, tapi Lincoln nggak ingin Michael terlibat. Memang itulah yang selama ini dia lakukan. But when I'd wake up in the morning, there'd be this paper bird. Disinilah Michael menyadari kiriman kertas berbentuk angsa yang selalu ditemukan di dalam apartemennya itu berasal dari Lincoln. Sesuai makna dari origami itu, bentuk kewajiban keluarga untuk menjaga satu sama lain. Transferring me to a prison where I wait until they execute me. And that far, a place called Fox River. Fox River. Yeah. How come there's 4? Di tempat berbeda, kita diperlihatkan pada sebuah keluarga bahagia. Mereka terlihat tengah menunggu seseorang untuk makan malam. Terdengar sweet, namun orang yang mereka tunggu adalah... Don't you look lovely this evening? Di malam yang sama, Michael menyeludup masuk ke kantornya. Tentu saja ini bukan bagian dari pekerjaan, karena yang dia cari adalah data terkait denah Fox River. I want to propose to Mary Cruz. Berhasil pada kencan pertamanya, Sucre berencana untuk melamar Mary Cruz. Di sini, Hector udah terlihat sangat-sangat keki. Lagi pula, Sucre nggak punya uang untuk melamar gadis semacam itu. Open the door. Hey, okay. Wait, coño, now. Hey, that's right. Langsung di malam harinya, aktivitas merampok paling sopan di bumi kembali dilakukan. Sialnya, polisi datang sebelum Sucre meninggalkan toko. Ternyata, semua ini adalah jebakan Hector, teman-teman. And I've been clean for 18 months now. Kembali ke Sarah. Bukan hanya Sarah, tapi kita juga melihat Brad Bellick pada pertemuan rehabilitasi itu. Dalam partisipasinya, Sarah menegaskan bahwa dia telah sepenuhnya sembuh dan siap untuk kembali bekerja. Kalimat ini digunakan oleh Bellick untuk membuka percakapan. Kebetulan, Fox River juga lagi kekurangan dokter. Tapi dari wajahnya jelas, Bellick berniat mendekati Sarah. Tonight's kind of my night to work on my resume. Yeah. Sementara itu, Michael telah mulai menyusun rencana pada sebidang tembok. Semua berawal dari foto Lincoln dan kemudian diikuti dengan denah Fox River. Dalam waktu singkat, Michael dibuat overwhelming oleh petunjuk. Petunjuk yang rumit hingga mustahil untuk diingat. Ini bertepatan dengan datangnya pesanan pizzanya. Tapi yang mengalihkan perhatian adalah tato si kurir. Dari sinilah ide brilian itu muncul. Kembali ke T-Bag. Kebahagiaannya di momen ini benar-benar nyata. Dia memiliki kekasih dan anak-anak yang sangat mencintainya. Senyumannya sungguh-sungguh tulus di sini. Namun di tengah hangatnya suasana, kekasihnya nggak sengaja melihat siaran televisi yang memampang wajah T-Bag sebagai buronan pedofil. Gak berselang beberapa waktu, Synod tertangkap menyelundupkan barang ilegal. Tanpa backingan militer, dia bukan lagi siapa-siapa. Dan sebelum pengadilan memenjarakannya, Benjamin aka Synod sempat terlebih dahulu menjumpai anak dan istrinya. And it's gonna be really hard to hear. What? I'm being shipped back off. That's my sister you lied to in there. Don't you ever let her know where I am. Di momen ini, Michael telah mulai menggambar denah untuk tatonya. Ini bagian tersulit, karena selain menggambar, dia juga harus menyamarkannya. Why do you want to? I want what I want. Dan gak butuh waktu lama, Michael mendapatkan semua data yang dia butuhkan. Dia benar-benar mempelajari semuanya. Jadi, kontrol yang dimiliki Michael di Fox River saat ini
bukanlah didapat secara kebetulan. Berselang beberapa waktu, kita melihat T-Bag telah berada di Fox River. Yah, kekasihnya melapor sesaat setelah mengetahui identitasnya. Wanita itu merasa dikhianati, begitupun T-Bag. Susan adalah cinta pertama di hidupnya, tapi inilah yang dia dapatkan. Just throw me out to the dogs. Just toss me out like You're a murderer, That's Teddy. not... Susan menolak simpatik atas semua pembelaan T-Bag. Syukurlah T-Bag gak menyentuh satu pun dari anaknya. Tapi fakta gak bisa diubah. T-Bag membunuh 6 siswa di Alabama. T-Bag gak menyukai kalimat ini. Dia mulai menunjukkan siapa dirinya. Dengan kalimat halus, T-Bag memastikan bahwa Susan adalah orang pertama yang akan dia cari begitu keluar dari Fox River. I'm gonna get out of here someday. Don't think I won't remember what your front steps look like, Susan. Scene pun berpindah jauh ke Montana. Ini clue terpenting di akhir episode 16 ini. Reynolds mengungkap bahwa badai akan segera berakhir bersamaan dengan kematian Lincoln. Bukan kalimat ini cluenya, tapi dengan siapa Reynolds berbicara. Tampaknya bukan hanya Lincoln yang dijebak di sini, tapi juga Terrence Steadman. Yes, Terrence masih hidup. Good night, Terrence. Episode 16 ini memberikan kita sedikit gambaran tentang kehidupan sebelum Fox River. Di episode selanjutnya, semua akan kembali ke realita. Michael harus mencari cara mendapatkan tatonya kembali. Di balik semua itu, pelarian ini gak akan mudah. Michael berjalan sendiri aja dibuat kewalahan melalui bangsal kejiwaan itu. Bayangin aja kalau orangnya ada 7. Well, kita akan temukan jawabannya di episode selanjutnya.